Betapa pengorbananmu membuat perubahan dalam hidup kami. Setiap detik, setiap jam, setiap hari, kami tahu betapa kasih-Mu. Betapa hati-Mu begitu baik bagi kami. Pada pagi hari ini, izinkan hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu, bukan dengan pikiran kami, tapi dengan Roh-Mu Tuhan yang menguasai mulut. Hanya dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya. Amin. Akhir-akhir ini kan kita dengarkan banyak orang melayani. Banyak orang melayani. Mulai jadi pengajar yang aneh-aneh. Mulai Yesus bukan juru selamat lah. Mulai kita seakan-akan diombang-ambingkan dengan situasi yang kayak seakan-akan kata-kata dibolak-balik yang gak karu-karuan. Padahal kalau kita lihat hari-hari ini akan kita lihat gini. Banyak orang membungkus kebenaran tapi dalam kepalsuan. Banyak orang giat layani, hebat layani, tapi semuanya itu hanya kepalsuan yang dibalut dengan kebenaran. Saudara boleh balik, kebenaran di dalam kepalsuan atau kepalsuan di dalam kebenaran, semuanya sama. Kalau orang tidak punya motivasi yang firm dengan Tuhan, tidak punya cinta sama Tuhan, kita ini berada di dalam agama. Agama yang diomongkan, kalau Anda seorang pemimpin di agama, apa yang diomongkan? Pasti semuanya kebenaran kan? Kalau kita sebagai pendeta, yang diomongkan tidak mungkin omongan di luar kebenaran. Pasti ngomongnya semuanya kebenaran. Sumbernya dari Alkitab. Siapa yang tahu hatinya orang tersebut? Tidak ada yang tahu. Makanya firman Tuhan tuh, saya sampai kalau lihat nih, Matius 7:15. Tuhan sudah peringatkan dari dulu. Matius 7:15. Iya, Matius 7:15. Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. 18. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Ya. Coba bayangin. Tuhan memperingatkan waspada terhadap nabi-nabi palsu. Kira-kira hari ini, saudara kelihatan nggak nabi palsu di gereja? Nggak akan kelihatan. Tidak akan kelihatan nabi palsu, pengajar palsu. Tidak mungkin kelihatan. Karena semuanya memperkatakan kebenaran. Kepalsuannya di mana? Berlindung di dalam kebenaran. Kalau kepalsuan berlindung dalam kebenaran, kelihatan nggak? Nggak akan kelihatan. Makanya lebih baik seorang penjahat yang tidak pernah mengatakan kebenaran. Tapi ketika dia melihat kebenaran, dia akan bersimpuh dan memohon ampun kepada Tuhan. Daripada orang yang berkatakan kebenaran, tapi hidupnya sebetulnya dia adalah penjahat yang paling kejam. Kenapa? Mereka menipu di dalam kebenaran. Berapa banyak? Banyak hari. Kalau enggak, firman Tuhan tidak akan terkenal. Makanya setiap kali Tuhan ngomong selalu ada tertulis. Ada tertulis. Hanya orang-orang yang hari ini nggak mengerti firman saja. Kita coba belajar ayat ini. Matius 26:56. Coba kita belajar. Setiap kali Tuhan melakukan sesuatu di dalam kitab suci, selalu itu ada tertulis. Ada tertulis. Untuk apa sebetulnya? Matius 26 ayat 56. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Lukas 24:27. Lukas 24 ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang turut
Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia. Siapakah dia? Dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Hari ini saya tidak akan terombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh. Yesus itu Allah sendiri. Bagaimana orang bicara? Yesus bukan juru selamat. Cara lahirnya, cara hidupnya. Yesus bukan seorang utusan. Banyak orang kan terjebak dengan kalimat bahwa dia diutus Bapa. Seakan-akan Yesus dengan Bapa. Ada di Yohanes, Bapakku lebih besar. Ya kan? Banyak orang terjebak dengan kalimat-kalimat demikian. Coba Mazmur 105 ayat 4. Banyak orang mengerti. Di mana sih orang bisa mencari Tuhan? Sebelum dibaca ini, saya mau tanya dulu. Di mana orang Yahudi pada saat firman ini diberitakan? Mereka mencari Tuhan. Di jalan-jalan? Ada di mana coba? Baca. Mazmur 105 ayat 4. Mazmur 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Saya tanya sekarang. Pada waktu Mazmur ditulis dan kitab suci ditulis hari ini, carilah Tuhan. Di mana mencari Tuhan hari ini? Saudara mencari Tuhan di mana? Untuk orang Yahudi, untuk orang-orang yang membaca kitab, di mana kita mencari Tuhan? Coba di pasar, Gunung Kawi, atau di mana cari Tuhan? Coba ayat ini merujuk ke mana kira-kira? Cari Tuhan itu di mana? Ya kita di firman. Siapa Tuhan itu? Siapa yang menjadi Tuhan? Cari di Perjanjian Lama. Urut-urutannya bagaimana? Orang baca kitab suci jangan cuma hatinya kepingin apa ambil dari kitab suci. Tapi kita baca kitab suci, kita cari siapa itu Tuhan. Sehingga kita itu mantap bahwa inilah Tuhan. Setelah kita yakin siapa dia Tuhan, apa yang dia firmankan, apa yang dia katakan, masuklah dalam kehidupan kita. Percuma dong kita cuma cari Tuhan, cuma cari kepingin Tuhan buat mujizat. Coba sekarang hari ini, yang disuruh itu memberitakan perbuatan besar atau meminta perbuatan besar. Banyak orang hari ini kan yang dicari mujizatnya Tuhan atau sebetulnya kita ini memberitakan perbuatan besarnya Tuhan. Loh kok bisa sekarang mencari mujizat? Kok bisa belok? Coba. Ayatnya di mana? Banyak ayatnya. Saya sampai kemarin diberitahu sama teman saya nih, khotbahmu kakean ayat. Kalau kita nggak bicara ayat, bicara apa coba? Mau bicara keinginan saya pribadi saya? Nggak bisa. Mazmur 9:11 atau 12. Banyak ayat supaya apa? Saudara baca sendiri kadang-kadang bingung. Ini larinya ayat ini kemana, maksudnya kemana, pasti bingung. Makanya kita baca banyak ayat, hubungannya ini kemana. Mazmur 11. Mazmur 9 ayat 11. 9 ayat 11. Orang yang Bukan, yang 12 yang begitu punya Pak Juli. Bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Tak tambahin ya, 2 ya. Mazmur 40 di tempatnya Pak Juli ayat 6 ini. Mazmur 40 ayat 6. Banyaklah yang telah Engkau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Jelas kan? Perbuatan besarnya Tuhan, segala mujizatnya, untuk diminta kembali, dilakukan kembali, atau kita beritakan hari ini? Hah? 2 yang bisa kita baca ya, tak tambah 1 kali. Mazmur 71 ayat 17. Mazmur 71 ayat Saya bacakan lagi ya. Ya Allah, Engkaulah yang mengajar aku sejak kecilku. Dan sampai sekarang, aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Ayat 18-nya. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku. Ya Allah, jangan meninggalkan aku. Supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini.
keperkasaanku kepada semua orang yang akan datang. Ini Raja Daud tulis. Bukan minta mujizat lagi. Yang kita beritakan hari ini. Tuhan sudah membuat mujizat untuk meyakinkan dirinya. Dialah Yesus Kristus. Sekarang kita lihat. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Cari Tuhan di kitab suci. Yakin nggak? Engkau percuma jadi Kristen kalau engkau nggak tahu urutannya siapa Yesus. Kalau hanya dia seorang utusan, tidak perlu menunggu bintang timur kelihatan sampai. Nggak perlu Daniel menubuatkan. Dia bisa pakai semua orang yang diutus. Bisa. Tapi Yesus Kristus berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Alam semesta diatur, Maria diatur, Elizabeth diatur. Kok bisa-bisanya hari ini? Dengar semua kan hari ini? Yesus bukan juru selamat dan terjadi kekacauan di dalam kekristenan. Mulai sekarang oneness dan Tritunggal. Udahlah, percayalah. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ketiganya adalah satu. Amin. Tidak ada penjelasan lain. Entah engkau bilang Trinitas, engkau bilang oneness. Ketiganya adalah satu. Gak usah bingung-bingung seperti itu. Tuhan itu waktu Yesus lahir. Bukan ujuk-ujuk tiba-tiba harus Yesus. Ada sejarah. Kepada siapa Tuhan ngomong? Itu kita belajar hari ini. Supaya orang tahu kepada siapakah Tuhan bicara akan menjanjikan. Siapa itu Yesus? Kepada siapa coba? Kita urut di hari ini ya. Kita urutkan kepada siapa Tuhan pernah berjanji? Kepada iblis. Kepada iblis. Kejadian 3:15. Kok bisa-bisanya Yesus dengan Adam itu sama? Adam tidak pernah disebut si suluk. Hanya Yesus Kristus yang disebut si suluk. Tuhan berjanji pada iblis. Kejadian 3:15. 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kau akan meremukkan tumitnya. Janji enggak Tuhan sama setan? Bahwa suatu hari keturunan dari Hawa, keturunan dari manusia akan meremukkan tumit. Mengerucut lagi. Kepada siapa lagi? Setelah kepada iblis, kepada siapa lagi? Siapa keturunannya? Ya kan? Kan kita harus cari. Siapa keturunannya yang akan meremukkan kepala si iblis? Bukan sembarang orang. Bukan sembarang orang. Abraham. Kejadian 17 ayat 7. Saya bacakan ya. Waktunya nggak cukup. Kejadian 17 ayat 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Siapakah aku di sini? Ini kan harus dicari. Siapakah Allah yang ngomong bahwa aku akan menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu? Ini kan harus dicari urut-urutannya. Pada iblis sudah. Kepada Abraham sudah. Siapakah Abraham? Siapa Abraham? Bapak orang Israel. Bapak orang Ismail. Ya kan? Runtut lagi. Punya 2 keturunan, garis keturunan. Siapa yang jadi ini? Kejadian 49 ayat 10. Kejadian 49 ayat 10. Kejadian 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Setelah sama Abraham, sama siapa lagi? Yakub. Siapa Yakub? Yakub siapa? Anak dari Ishak, cucunya Abraham. Mengerucut lagi. Ketika Yakub berdoa, dari 12 anak, siapa yang dia doakan menjadi seorang raja yang namanya tidak akan terputus? Yehuda. Turun lagi Yehuda. Kepada siapa lagi Tuhan pernah berjanji? Daud. 2 Samuel 7:13. 2 Samuel 7:13. 2 Samuel 7 ayat 13. Dialah yang akan
aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Saudara pikir dulu itu pasti Salomo kan? Saya waktu baca dulu awalnya adalah Salomo. Tapi Salomo itu adalah mendirikan bait suci yang secara jasmani. Ada bait sucinya. Tapi ada bait suci yang tidak pernah berubah hari ini. Ya, tahta kerajaan yang tetap selama-lamanya. Siapakah dia? Yesus Kristus dari keturunan Daud. Baca lagi 14. 14, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Stop dulu. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Saudara heran nggak ketika Yesus Kristus menyebut Bapakku? Saudara heran? Kenapa Allah bisa mempunyai hubungan Bapak dan anak? Mengenapi firman. Nanti saya bukakan di Mazmur. Ya. Jadi Yesus menyebut Bapak nggak ngawur. Ada firman. Mengenapi firman yang telah disampaikan oleh Raja Daud. Aku akan menjadi Bapaknya. Dan ia akan menjadi anakku. Siapakah dia? Salomo atau siapa? Inilah Yesus Kristus. Baca nanti, baca nih. Terusnya. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Terus. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Saudara baca seakan-akan itu Salomo. Itu ada dua pribadi yang di sana. Salomo dan Yesus Kristus. Ya. Baca lagi Mazmur 60 ayat 1. Kita baca Pak Juli ayat 9. Mazmur 60 ayat 9. Pak Juli. Mazmur 60 ayat 9. Punyaku Gilead dan punyaku Manasye. Efraim ialah pelindung kepalaku. Yehuda ialah tongkat kerajaanku. Siapakah yang akan menjadi pemimpin? Yang akan membawa kerajaan sorga? Di sini disebutkan kerajaan Yehuda. Tongkat kerajaanku. Oh, itu punya siapa? Kunya ini siapa? Kunya ini Tuhan. Saudara harus berpikir Allah itu roh. Semuanya berkaitan dengan roh. Tongkat kerajaannya siapa yang gak terputus sampai hari ini? Daud kah? Atau kerajaan Allah? Nah, ini yang harus dipahami. Mazmur 78 ayat 68. Ditegaskan terus, mengerucut, makin mengerucut, makin mengerucut. Ini gak gampang. Makanya ada tertulis. Setiap Yesus melakukan itu gak ngawur. Dia manggil Bapak pun itu ada urutannya. Karena firmannya seperti itu bunyinya. Mazmur 78 ayat 68. Tetapi ia memilih suku Yehuda, gunung Sion yang dikasihinya. 69-nya? Ia membangun tempat kudusnya setinggi langit, laksana bumi yang didasarkannya untuk selama-lamanya. Nah, jelas kan? Dari suku Yehuda lah. Ia memilih suku Yehuda, gunung Sion yang dikasihi. Makanya kenapa orang sering menyebutkan Allahku gunung batuku. Yesus Kristus lah yang dimaksud dari keturunan dari suku Yehuda. Kemudian kepada siapa lagi Allah berjanji? Allah pernah berjanji pada siapa lagi? Israel. Lewat siapa? Terlalu banyak ayatnya. Yesaya 11 coba. Yesaya 11 ayat 1. Ini semua pakai urutan jelas. Yesus bukan utusan, tapi dia Allah sendiri yang harus mengenapi. Nggak ada orang yang mampu seperti ini. Kalau cuma utusan, Allah tinggal bikin aja siapa yang mau diutus. Bisa lewat Samuel, bisa lewat Daud, bisa lewat siapa saja. Tapi ini kan berbeda. Ada kurun waktu yang begitu lama. Sehingga orang gak mungkin meleset lagi. Bukan. Kalau sekarang carilah Tuhan. Kalau sudah mencari Tuhan akhirnya urutannya muncul. Ya ini Yesus Kristus itu. Baca coba. Yesaya 11 ayat 1. Yesaya 11 ayat 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. 2, 3. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan putusan menurut kata orang. Masuk kan? Ini kan? Siapakah ini di sini? Yesus Kristus. Makanya ketika Yesus justru menghakimi perempuan yang berzina, mau nggak Yesus? Tidak.
Nggak mau, karena apa? Ada firman-Nya. Dia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang. Semua apa yang Yesus lakukan itu adalah gambaran dari perjanjian lama. Ini yang dicari, ini yang dikhotbahkan. Lewat Yeskiel. Yeskiel 37:24. 37:24. Yeskiel 37 ayat 24. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. 25-26 sudah baca di rumah nanti. Kalau dibilang hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semua akan mempunyai satu gembala. Merujuk siapakah Raja Daud di sini? Coba, merujuk siapakah Raja Daud di sini? Yesus Kristus. Anak dan Bapa. Hubungan anak dan Bapa itu dianggap satu. Keturunan dianggap satu keturunan. Makanya Yesus itu harus menggenapi semuanya. Harus satu persatu digenapi. Nah, banyak orang nggak paham seperti ini. Yang dia pahami adalah dia berusaha bangun kebenaran di dalam kepalsuan atau kepalsuan di dalam kebenaran. Caranya gimana? Motivasi. Motivasinya gimana? Makanya Paulus catat. Nanti kita urut ya. Matius 28 ayat 19. Banyak orang hendak menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Ya. Ayatnya mana? Ini ayatnya yang dipakai. Yesus nggak pernah disembah. Yesus, murid-murid Yesus pernah menyembah Yesus. Ada ayatnya? Ada. Tapi bukan sekarang ya. Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saya harus ngulang ini soalnya ya. Banyak nggak orang yang jadi pelayan Tuhan melakukan ini? Banyak atau enggak ada? Banyak kan? Karena itu, jadikanlah semua bangsa muridku, ya kan? Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Banyak. Banyak kan? Dengan cara bagaimana mereka membaptis dan mengajar dan menjadikan orang menjadi Kristen. Gimana cara paling gampang? Gimana cara paling gampang menjadikan orang menjadi orang Kristen? Gimana? Menjadi saksi. Beneran menjadi saksi atau hanya cuma ngomong? Oke. Yang kita lihat hari ini menjadi saksi. Saksinya siapa? Yesus. Kita bisa ngomong saksinya Kristus. Saudara lihat hamba Tuhan yang berdiri di mimbar. Mereka menjadi kesaksian Kristus atau cuma ngomong tok? Coba lihat. Mereka menjadikan seorang Kristen hanya karena pintar berkhotbah atau karena hidupnya mempertontonkan bahwa Kristus hidup dalam dia. Perhatikan. Ya sekarang kita menjadikan orang itu Kristen karena kita mengajak dia, kita pintar ngomong, firman Tuhan ngelontok, A, B, C, D, J, E, Z ngelontok. Ya. Tapi ternyata kehidupanku bukan menjadi contoh. Sesuai firman enggak? Mereka enggak baca ayat 20. Mereka hanya pekerja-pekerja. Ya. Nanti saya kaitkan dengan 1 Korintus 3. Ayat 20-nya kita baca. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Stop dulu aja. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada siapa? Kepada siapa? Bukan. Murid-muridnya pada hari itu. Kalau kita hari ngomong khotbah orang, yang 20 saudara paling utama. Ya, ajar mereka, orang-orang yang belum mengenal Kristus, untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kita melakukan perintah Tuhan. Yang telah kuperintahkan ini berarti siapa yang merintah? Tuhan Yesus memberi perintah kepada kita. Sudah lakukan nggak? Kalau kita bisa ngajari orang, kita sudah melakukan nggak? Bisa nggak saya hari ini dengan saya les aja, les bahasa, les Melayu,
les khotbah untuk supaya perkataan saya indah? Bisa nggak? Saya jadi ahli pidato, bisa nggak? Sangat bisa. Sangat bisa. Tapi Yesus itu mengunci kunci ayat 20. Ajar mereka untuk melihat apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Bahasa Inggrisnya lebih hebat. Teaching them to observe all things, whatever I have command you. Ajar mereka untuk mengamati, ya, semua yang telah kuperintahkan kepadamu. Sekarang kita balik hari ini. Bagaimana hari kekristenan? Dengan seorang yang menjadi kesaksian hidupnya menjadikan kesaksian bahwa Kristus ada, atau dengan ngomong? Pengen tahu saya hari ini? Coba baca. Lebih banyak orang ngomongnya indah atau hidupnya yang indah, menjadi lukisan yang hidup. Itu tadi yang terjadi. Banyak orang menjadi pelayan Tuhan, banyak, sangat banyak. Tapi kita nggak tahu fondasinya untuk apa mereka bangun. Apa mereka bangun fondasinya? Baca nih sekarang. 1 Korintus 3:10 sampai 15 kita gantian bacanya. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 15. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Saya jelasin ya. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Kepada siapa? Rasul Paulus. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap. Paulus mengakui dirinya cakap. Karena memang teruji dia. Telah meletakkan dasar. Kita hari ini percaya kepada kekristenan. Belajar menjadi seorang Kristen. Dari kesaksian siapa? Paulus. 2/3 firman ditulis sama dia. Dan orang lain membangun terus di atasnya. Siapakah ini yang membangun terus di atasnya? Kita hari ini. Paulus sudah meletakkan dasarnya Kristus. Terus tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana dia harus membangun di atasnya. Dasar Kristus. Paulus sudah meletakkan dasar itu. Ya, dasarnya yang Paulus letakkan hanya Yesus Kristus. Kita sebagai ahli bangunan banyak membangun. Ayat 11-nya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Fondasinya Kristus. Nah, sekarang kita lihat bangunannya ini model bagaimana hari ini. Ya. 12-nya. Entahkah orang membangun di atas dasar ini? Orang membangun di atas dasar ini, dasarnya Kristus kan? Ya. Dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Fondasinya Yesus Kristus. Orang bangunnya sekarang di atas ini pakai apa? Emas, perak, kayu, batu permata dan jerami. Apa maksud di sini? Kita sebagai yang ahli bangunan yang meneruskan fondasi dari Rasul Paulus. Bangunan kita itu dari apa? Dari apa kita bangun? Saudara pasti mantap dari emas kan? Dari perak kan? Ya kan? Kita dengan mantap aku bangun pakai emas. Kita lihat dulu. Emas apa ini? Perak apa ini? Ya. 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakan, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing akan diuji oleh api itu. Nah, kita sekarang ngaku pekerjaan kita dari emas. Ketika kita diuji, emas kalau dibakar tetap jadi apa? Emas. Kayu dibakar, perak dibakar tetap perak. Batu permata bisa rusak. Jerumput dan jerami ketika dibakar hilang. Apa maksud ayat ini? Saudara yang mengatakan aku membangun pakai emas. Emas yang di bumi atau emas yang di surga? Ya pertanyaan. Emas yang di mana yang saudara bangun?
Banyak orang menafsirkan, aku membangun pakai emas karena aku sekarang memiliki emas. Itu namanya sampah kalau di depan Tuhan. Emasmu itu bukan emas di bumi. Yang teruji dengan api itu di surga. Kalau emas di bumi itu malah kebalikannya. Justru engkau membangun dengan rumput dan jerami. Kalau engkau pelayanan, dasar fondasi engkau membangun orang. Tapi hanya untuk mencari emas yang di bumi. Saudara berarti membangun dengan jerami dan kayu. Kenapa? Karena dasarmu nggak kuat. Dasarmu bukan cinta sama Tuhan. Yang kau pedulikan hanya cuma emas yang di bumi. Seakan-akan kita diberkati. Coba sama batuan yang hebat-hebat. Seakan-akan dia diberkati. Padahal bangunannya dia adalah jerami yang kalau dibakar habis. Harta di bumi nggak akan pernah bisa dibawa ke surga. Tidak akan pernah. Tapi banyak orang yang sesungguhnya membangun dari emas. Ketika kapan orang membangun dari emas? Ketika engkau betul-betul dalam pelayanan cinta sama Tuhan. Saya kemarin kaget juga istri saya bilang, tema khotbah di Blitar, bagaimana menjadi pendeta yang diberkati. Jangan jadi pendeta. Kalau mau jadi pendeta, siap tidak diberkati. Tapi saya ada tanya dulu, diberkati apa dulu? Jasmani atau rohani? Kalau mau jadi diberkati rohani silakan. Tapi kalau jadi pendeta cuma kepingin diberkati jasmani, jangan. Jangan jadi nabi-nabi palsu. Jangan menjadi pelaku firman. Tapi yang sisi bareng sama setan. Jangan. Kepingin diberkati jadi pengusaha, jadi pedagang, jadi maklar. Kepingin diberkati jasmani, jangan coba-coba masuk menjadi seorang hamba Tuhan. Mau diberkati secara jasmani, kerja. Jangan masuk kebenaran atau blending dengan kepalsuan di dalam hati. Coba lihat hari ini. Katakan pada saya, ada atau tidak ada nabi-nabi palsu dan pengajar-pengajar palsu. Yang fondasinya adalah emas yang ada di dunia. Bukan emas yang di surga. Ingat loh, bumi dan surga ini kebalikan. Emas di bumi dianggap sampah sama Tuhan. Tapi emas di surga sama dengan itu yang namanya kekekalan. Saya lanjut ya. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ini seakan-akan ayat pembenaran. Oh gak apa-apa, aku tetap diselamatkan. Tapi ingat, ini kalimatnya Paulus keras banget sebetulnya, nyindir. Bagaimana orang yang diselamatkan? Seperti dalam api. Kalau yang namanya emas, tetap jadi emas. Kayu, jadi apa? Jelas ya? Mau diselamatkan kalau sudah jadi abu, gimana caranya? Kalau emas, tinggal dicuci bersih, selesai. Ayat ini bukan mengatakan bahwa yang jerami pun akan disabukan. Yang emas, ketika keluar dari api, tetap emas. Yang jadi abu, bagaimana menyelamatkan menjadi kayu kembali? Ya. Coba ayat 15-nya, ayat 16-nya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Yang salah siapa yang dihukum? Saudara perhatikan ayat 16 ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Kita adalah bait Allah. Bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Itu ditegaskan oleh Paulus. Kita ini bait Allah. Jika ada orang membinasakan bait Allah, diapakan sama Tuhan? Diapakan? Dibinasakan. Ayat ini runtut. Makanya sekarang kalau motivasimu cuma cari emas, perak, batu permata, bubar dari sekarang. Bubar dari sekarang. Kalau engkau mencari emas yang di surga, terus daripada engkau dibakar gak tahan uji, buat apa? Buat apa? Kristen itu gak butuh banyak pendeta. Kristen butuh banyak orang yang menjadi pelaku firman. Kristen butuh menjadi banyak orang yang menjadi Yesus. Kristen gak butuh banyak pendeta. Berapa banyak pendeta di Amerika?
Berapa banyak pendeta di Eropa? Gimana gerejanya hari ini? Kosong, penurunan terus. Lama-lama anak saya dan generasi anak saya, generasi anak kita, mereka makin semakin. Mereka tidak butuh pembual. Mereka butuh Yesus sejati yang nampak dari kehidupan orang-orang. Mereka makin pintar. Jangan dipikir mereka nggak pintar. Makin hari mereka akan mikir ini pembual yang ada di mimbar. Kenapa disebut pembual? Bisa ngomong gak bisa melakukan. Jangan pikir hari ini baik-baik, tidak. Tidak baik-baik. Pendeta-pendeta besar. Apa yang mereka bangun? Emas yang di bumi. Ketika emas di bumi itu sama Tuhan dianggap rumput. Ya, bukan sesuatu yang hebat. Tapi engkau membangun dan karena cinta, penderitaan engkau akan memperoleh emas di surga. Ya. Kita kembali lagi. Setiap Yesus yang lakukan ada tertulis. Yesus menyebut Bapa dia sebagai anak, dia manggil ini, apa yang dilakukan, semuanya ada tertulis. Kita coba belajar 5 menit aja ya, saya selesaikan. Berapa banyak ketika Yesus mengatakan ada tertulis? Matius 4 ayat 4. Ada tertulis. Ya kan? Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 26 ayat 24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Cara matinya, cara perginya pun tertulis. Ya, satu lagi. Matius 26 ayat 31. Makanya sering kali Yesus ngomong ada tertulis, ada tertulis. Maka berkatalah Yesus pada mereka, malam ini ketika kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Apa tulisannya? Sebab ada tertulis. Ini yang harus saudara cari. Perjanjian lama, apa tulisannya tentang Yesus Kristus? Sehingga kita nggak meleset lagi. Kenapa Yesus menyebut Bapa? Seakan-akan ada dua pribadi. Jangan bingung. Dialah Allah sendiri. Kalau bukan Allah nggak mungkin sanggup seperti ini. Kalau hanya seorang utusan nggak mungkin sanggup seperti ini. Menggerakkan bintang, menjadikan timing yang begitu hebat, nggak mungkin. Makanya selalu ada tertulis. Kalimat demi kalimat, kalau saudara baca. Itu selalu. Yesus ngomong itu ada tertulis, ada tertulis. Sekarang ajaran beda gini. Bapak itu Yahweh. Yesus itu lain. Yesus hanya seorang anak. Pribadi yang berbeda. Yesus bukan firman. Karena mereka terjebak dengan kalimat yang di sini. Bagaimana menggambarkan Allah itu seperti apa sih? Saya mau tanya sedikit sebelum saya tutup. Gimana Allah itu? Coba Pak Ming, Allah itu gimana sih? Coba Allah itu gimana? Selama ini kalau saudara gak ada Yesus, Allah itu gimana hari ini? Sebelum ada Yesus Kristus, gimana penggambaran tentang Allah? Nah, seperti apa Allah? Sebelum ada Yesus Kristus, bagaimana Allah itu? Coba. Ada yang bilang api, ada yang bilang zat. Orang begitu susah menggambarkan siapakah Allah. Allah itu gunung. Ya kan? Sulit nggak? Sangat sulit. Hanya Yesus Kristus, gambar dan wujud Allah yang paling sederhana. Yang melalui Kristus kita bisa belajar siapa itu Allah. Yesus Kristus itu penggambaran paling sederhana tentang siapa itu Allah. Tapi orang ribut karpe dewi. Ngapain kita ini sekarang loh? Ngapain Kristen ribut Trinitas, ribut oneness, ribut begini? Harusnya kita hari ini berlomba-lomba. Perintah Tuhan mana
yang sudah aku lakukan? Perintah Tuhan mana yang sudah menjadi gambar dan melekat alap dalam hidupku? Yang setiap orang Kristen harus lakukan. Perintah Tuhan yang mana yang sudah aku serap dan sudah aku lakukan? Perintahnya ada banyak. Dari mana kita tahu perintahnya banyak? Dari Roh Kudus yang masuk dalam hidup kita, yang memimpin dalam keseluruhan kebenaran. Itu yang kita lombakan dan yang kita banggakan. Tapi kalau kita bangga-banggaan gelar, bangga-banggaan sugi-sugian, buat apa? Buat apa coba? Tapi kalau kita bangga-banggaan, kita yang megahkan adalah perintah Tuhan dan titah Tuhan yang sudah masuk dalam hidupku satu persatu, sudah menjadi habitku, sudah menjadi kebiasaanku. Itulah Kristen yang Tuhan mau. Sehingga kesaksianmu gak perlu pendeta banyak, tapi orang Kristen, ini Yesus, ini Yesus, ini Yesus, ini Yesus. Bukan ini pendeta, ini pendeta, ini pendeta itu, oh pendeta ini pendeta. Akhirnya jadi apa? Kita berlomba-lomba hari ini, bukan hebat-hebatan jadi pengajar, tapi perintah Tuhan yang sudah kita terima, mana yang sudah menjadi kebiasaan kita. Dan itu bukan kita lakukan karena kepalsuan. Sekali lagi, bukan karena kepalsuan, tapi betul-betul karena kita cinta dan kita kepingin masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi kalau itu kepalsuan, saudara menjadi pelaku firman yang dicatat, tapi yang disebut oleh Yesus waspada nabi-nabi palsu. Kita nggak mau seperti itu. Matius 28, kita mau ayat yang 20-nya. Kita mengajar orang dengan cara bagaimana? Apa yang Yesus, semua yang Yesus ajarkan melalui Roh Kudusnya, kita lakukan semua. Itu yang jadi kesaksian kita. Yang jadi pengajaran paling mujarab adalah ketika Kristus masuk dan terlihat oleh orang lain. Yesus harus masuk dalam hati, tapi dia bukan bersembunyi dalam mulutmu. Dia harus terlihat dan bersinar, orang lain yang melihat. Kalau Yesus tidak bersinar dan tidak kelihatan, engkau bukan Kristen. Engkau hanya pembual dan pembohong. Kenapa? Bisa ngomong, tapi enggak melakukan. Ya, firman ini bukan untuk menyindir yang lain-lain. Pribadi saya pun juga seperti itu. Ketika saya berani komitmen untuk mengatakan kebenaran, saya harus teruji. Makanya kemarin saya ini ada sakit, saudara. Saya 2 minggu mimisan 3 minggu saya mimisan tiap hari. Saya ngomong sama saya gini, sekalipun saya divonis apapun, saya nggak gentar. Kan nggak masih saya. Saya kan baca di internet, oh bisa leukemia, bisa ini. Saya nggak takut. Ini saya dokter. Apapun vonis, misalnya ini saya divonis, oh begini, saya nggak akan gentar. It's my time. Saya nggak akan takut. Tanya sama saya, betul nggak saya bilang gitu? Di Amerika saya bisa tiap hari. Saya pikir panik. Jangan-jangan leukemia. Jangan. Saya lo nggak pusing. Saya baca, saya bilang sama saya, kalaupun aku didiagnosa, apapun yang terjadi, saya tetap happy sama Tuhan. Saya mantap. Memang saya bisa menghindari. Kalau saya bisa menghindari, saya nggak mati-mati. Semuanya apa yang Tuhan mau, silakan. Bebas loh. Dalam doa saya nggak pernah minta yang aneh-aneh. Itu yang iman yang saya perjuangkan, yang saya berhadapkan dengan isi anak-anak saya. Jadi apa? Dunia ini memang nikmat, tapi kan sekejap. Mau kapan dipanggil pun ya harus siap. Makin nggak takut, makin dipercaya. Kita bebas sama Tuhan. Apapun pun silakan. Saya nggak ada gentarnya. Saya akan bersyukur. Tetap pakai bersyukur saya. Dikasih hidup 1 hari, sangat bersyukur. 2 hari bersyukur, 3 hari bersyukur. Sekarang 48 tahun sudah sangat bersyukur. Dunia kan ku tinggal, ya kan? Ngapain kita pusing-pusing? Makanya sekarang kita tidak bisa lagi hanya cuma menjadikan orang bertobat dengan kita ngomong. Tidak bisa. Hidup kita jadi kesaksian. Ya, penyakit biasa. Harus dihadapi, ya kita tubuh jasmani. Apa yang harus kita takuti? Ya kan? Kita tutup di sini ya. Bapa di surga, kami percaya bahwa nama-Mu adalah Yesus Kristus. Engkau bukan siapa-siapa Tuhan, tapi Engkau adalah Allah sesungguhnya. Engkau Allah Tuhan ketika orang meragukan Engkau, ketika Engkau disebut sebagai seorang utusan, bagaimana ketika darah-Mu tercurah Tuhan. Bagaimana kami menghormati ketika Engkau mau melakukan darah yang tercurah. Mengorbankan dirimu untuk menebus suatu
umat tebusan yang sampai hari ini Tuhan, seringkali kami menyakiti hati. Darahmu terlalu mahal, terlalu mahal. Hari ini Tuhan, seperti kebiasaan kami melakukan suatu ibadah Tuhan, untuk makan dan minum darah-Mu. Kiranya ini bukan hanya suatu ritual biasa, tapi kami mengingat pengorbanan sangat-sangat dahsyat. Tidak ada orang Tuhan yang mau mati dengan cara seperti itu. Tidak ada orang yang mau mati Tuhan. Tapi Engkau dengan rela menebus kami. Seharusnya kami yang ada di sana. Bapa, terima kasih. Engkau terlalu baik bagi kami. Engkau adalah Bapa, Engkau adalah Firman, Engkau adalah Roh Kudus yang bernama Yesus Kristus yang kami sembah dan menjadi Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya silakan.